Dan hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh ini Allah mentakdirkan kita untuk bertemu dan dalam keadaan sehat walafiat di Masjid Kebanggaan Umat Islam, Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah memberikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin dan juga jalan keselamatan untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ya, tema kita pada subuh ini tentang Islam benci kejemudan dan kemalasan, menjadi tema yang penting untuk kita sama-sama melihat bahwa orang yang malas-malasan pasti akan ketinggalan, pasti akan ditinggalkan di tengah kehidupan yang serba cepat dan kerja keras ini. Karena itu sering kita dengar ada orang berkata seandainya, ya, seandainya saya begini maka begitu. Seandainya saya datang jamaah di Al-Markas, ya saya mungkin di akhirat kelak akan menjadi orang yang baik hidupnya di dalam surga. Ya, seandainya saya kerja keras waktu muda, mungkin sekarang saya jadi orang kaya, dan seterusnya dan seterusnya. Islam tidak menghendaki umatnya untuk selalu berkata seandainya, karena itu penuh dengan penyesalan dan angan-angan. Karena itu kita diminta, Islam meminta umatnya untuk bisa selalu melihat ke depan, ya, selalu berusaha agar bisa bekerja keras meraih apa yang diinginkan. Demikian pula sifat jumud, ya, jumud itu artinya sikap statis, keras, tidak mau berubah, tidak mau menerima perubahan yang ada. Ya, karena itu masjid kita Al-Markas Al-Islami ini bisa eksis sampai sekarang ini, bisa digandrungi oleh umat, ya, karena selalu ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pengurus yayasan sehingga masjid kita bisa senantiasa digandrungi oleh umat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran tentang sifat jumud ini, bahwa orang Yahudi dan kafir Quraisy tidak mau menerima kebenaran karena selalu mengandalkan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma unzilallahu qalu, ya, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang telah diturunkan Allah Azza wa Jalla, maka mereka menjawab qalu bal nattabi ma alfaina alaihi aba'ana. Jadi mereka berkata kami hanya mengikuti apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, sikap jumud seperti ini tentu sangat tidak disukai oleh ajaran Islam karena hanya mengikuti tradisi dari mereka. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu Al-Ghazali pernah bertanya kepada muridnya, apa yang paling jauh? Muridnya menjawab, yang paling jauh itu adalah kutub utara atau kutub selatan. Al-Ghazali berkata tidak, yang paling jauh itu adalah masa lalu. Apa yang terjadi kemarin, apa yang terjadi beberapa tahun lalu, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita raih, sudah lewat, ya. Karena itu Profesor Quraisy Shihab menyatakan bahwa Allah memberikan kita dua mata di depan untuk selalu kita melihat ke depan. Jangan selalu melihat ke belakang, karena kalau melihat ke belakang dibutuhkan
energi untuk balik badan dan seterusnya. Ya, Al-Quran menyebut wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Ya, Allah mengingatkan kita untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik, yaitu masa depan kita, terutama negeri akhirat, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Hendaklah setiap diri mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Mempersiapkan hari esok itu harus dengan bekerja keras, dengan etos kerja yang kuat untuk bisa meraih kehidupan yang kita impi-impikan, yang kita cita-citakan. Di ayat lain Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu berusaha untuk mengubah nasibnya sendiri. Kandungan ayat ini tentu sangat relevan dengan falsafah Bugis, ya. Resopa tamangingi nama lomo naletei pamase dewata. Ya, mohon maaf saudara kita dari Yaman, bahasa Bugis, ya. Dan hanya dengan kerja keras, ya, Allah mudah untuk memberikan rahmatnya, ya, dan memudahkan hidayahnya kepada kita. Sekedar ilustrasi, seorang kaya raya suatu waktu ditanya sama anak muda, Pak, bagaimana caranya Bapak bisa begitu kaya raya? Apa resepnya? Dia katakan, coba perlihatkan kedua telapak tanganmu. Diangkatlah kedua telapak tangannya. Kemudian orang kaya itu berkata, lihatlah telapak tanganmu, dan lihat juga telapak tangan saya. Saya ini bisa kaya raya karena saya bekerja keras menggunakan kedua tenaga saya, tangan saya ini dan otak saya, pikiran saya, untuk bisa berpikir dan bekerja keras sesuai dengan garis tangan saya. Saya bekerja keras seperti ini, ya, sehingga bisa kaya raya. Terus dia katakan, coba kamu kepalkan tanganmu. Nah, dikepalkanlah tangan pemuda itu, dan orang kaya itu berkata, coba lihat garis tanganmu itu kau tidak bisa genggam semua, ada yang keluar. Ya, kalau bapak ibu coba digenggam tangannya, itu garis tangan kita tidak semuanya bisa digenggam, ada yang keluar. Nah, yang keluar itulah campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bekerja keras, berusaha keras, tapi ingat bahwa Allah merestui, Allah yang memberikan hidayahnya, rahmatnya kepada kita. Di ayat lain Allah berfirman, Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Jika sudah berusaha, berikhtiar, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencela sikap yang lemah, yang malas, yang tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan berbagai aktivitas. Tetapi justru dibutuhkan kemampuan kita untuk cekatan, cerdas dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Dalam suatu hadis diriwayatkan Abu Daud, Allah Subhanahu wa ta'ala mencela sikap lemah, orang yang tidak bersungguh-sungguh. Tetapi kamu harus memiliki sikap cerdas dan cekatan. Namun jika kamu tetap terkalahkan oleh satu perkara, maka kamu berucap, cukuplah, Allah menjadi penolongku, karena Allah sebaik-baik pelindung. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu dibutuhkan kecerdasan dan keuletan dalam melakukan berbagai aktivitas. Seorang dosen dari Harvard University di Amerika Serikat pernah berkata, it's not how smart are you, but how are you smart. Tidak penting pintar sekali seperti Habibie yang IQ-nya 200 lebih, ya, bisa menciptakan pesawat. Tapi yang penting, how are you smart? Bagaimana Anda pandai-pandai, ya, pandai-pandai membawa diri, pandai-pandai melihat berbagai aktivitas, pandai-pandai melakukan kegiatan sehingga bisa mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan ini. Saya kira demikian ceramah singkat ini. Semoga insyaallah
kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan untuk bisa berbuat kebaikan, berbuat yang terbaik dengan upaya dan kerja keras. Tapi jangan lupa bahwa semua yang kita raih itu berdasarkan dengan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah kita bisa senantiasa diberikan rezeki yang luas. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Jum'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Apabila sudah menunaikan ibadah salat, bertebaranlah di muka bumi untuk mencari rezeki yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki yang disiapkan itu kita tidak akan peroleh hanya dengan bermalas-malasan dan sikap jumud, tetapi dibutuhkan kreativitas dan kerja keras meraih yang kita harapkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika dalam ceramah subuh ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu waliyyut taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi